Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 11. Marilah kita mengingat kembali pada pertemuan berikutnya atau pada hari ini. Marilah kita buka tentang masalah pelajaran SKI, yang mana pada pelajaran yang minggu lalu kita sudah menghimbau atau sekilas memberikan pandangan kepada kamu semuanya untuk belajar sendiri. Hanya saya sampaikan penghimbauan kepada kamu semuanya, karena SKI ini masalah cerita yang panjang. Tanpa dipelajari sendiri, walaupun cerita-cerita panjang, banyak yang dilupakan. Maka karena itu, minggu yang lalu sudah disampaikan tentang kebijakan daripada pemerintahan Bani Umayyah. Masalah Bani Umayyah ini marilah kita dikaji kembali, karena pemerintahan Umayyah ini yaitu penyampaian atau masalah khalifah yang pertama setelah Khulafair Rasyidin. Karena itu sebanyak pemimpin Bani Umayyah ini sebanyak 14 orang selama 1 abad atau selama 92 tahun. Maka yang 14 pemimpin atau yang 14 khalifah ini mulai halaman 22 ini sampai pada halaman 31 ini. Nah, ini ceritanya panjang-panjang semua karena selama 1 abad. Jadi saya himbaukan kita bisa baca dan belajar sendiri di rumah kita masing-masing. Sebanyak pemimpin itu 14 orang itu ada 4 orang yang paling berprestasi. 4 orang yang berprestasi ini malah pada halaman 32 ini. Kita lanjut pada halaman itu. Yang paling istimewa yaitu Khalifah Bani Umayyah yang terkenal, yang nomor 1 itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini sama dengan bapaknya yang namanya Abu Sufyan itu. Abu Sufyan itu orang yang paling tergigih pada waktu Nabi, yang paling memusuhi Islam, juga yang paling memusuhi Nabi, dan juga pada zaman sahabat-sahabatnya, sampai pada perang Badar pada waktu itu, sampai bisa membunuh yang namanya Sayyidina Abbas itu, sampai dihina, sampai digantung kepalanya dan badannya sampai dihinakan seperti itu. Akhirnya masuk Islam. Lah, setelah masuk Islam ini barulah orang yang paling ambisi untuk menjadi pemimpin. Nah, inilah diantaranya. Jadi setelah wafat maka digantikan pada anaknya yang namanya Muawiyah bin Abu Sufyan ini, khalifah yang pertama. Ya, khalifah yang pertama inilah yang paling berprestasi. Orangnya sangat bijak, cerdas, cermat, ganteng, dan lain sebagainya. Nah, inilah diantaranya yang menjadi kepemimpinan pada waktu itu. Maka yang pertama di sini mari kita teliti bersama. Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah sosok yang paling gigih, paling baik, paling berprestasi. Nah, itulah diantaranya adalah masuk Islam sekeluarga itu pada tahun ke-8
Hijriah pada perjanjian Mekah itu. Cuma masuknya Islam pada waktu itu masih tersembunyi karena orang yang sangat memusuhi Islam pada waktu itu. Kesembunyiannya itu sampai selama 2 tahun, bahkan ikut perang dan lain sebagainya, sampai memberikan harta bendanya dengan sebanyak 100 unta dan sebanyak 27 ukiah atau emas sebanyak itu. Nah itulah pengorbanan yang masuk Islam tapi waktu itu masih tersembunyi. Bahkan sampai ikut perang Hunain pada waktu itu. Akhirnya setelah pemerintahan runtuh dari khalifah yang 4 itu, akhirnya itulah yang mau mengganti daripada pemerintahan Ali yang terakhir itu, sampai Hasan bisa menyerahkan diri dengan kata-kata tahkim pada waktu itu. Nah inilah diantaranya masalah khalifah yang pertama dari Bani Umayyah ini. Jadi yang 4 ini diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang nomor 2 Marwan bin Hakam, yang nomor 3 Walid bin Abdul Malik, yang nomor 4 ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan semua yang 4 ini orang yang paling bijak dalam kepemimpinannya. Akhirnya selama 92 tahun atau yang disebut kurang lebih 1 abad itu, keruntuhannya ada pada halaman yang 30. Ada di halaman yang 31 itu. Nah itulah keruntuhannya daripada pemerintahannya. Akhirnya setelah runtuhnya kepemimpinan yang terakhir itu, maka digantikan dari kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah inilah saya cuma menghimbaukan kepada kamu semuanya supaya kita belajar sendiri di rumah kita masing-masing, karena ini sejarahnya panjang-panjang semuanya ceritanya. Andaikan kita masuk secara tatap muka, insya Allah kita bisa tanya jawab di kelas kita masing-masing dari kelas 11 ini. Nah itulah himbauan saya untuk menyampaikan kepada kamu semuanya. Kenapa saya tak bisa panjang-panjang untuk menyampaikan itu? Setelah saya cek, daripada anak kelas 11 ini ternyata yang buka HP itu tak sampai separuhnya. Jadi untuk menyampaikan panjang-panjang dalam penyampaiannya banyak yang percuma. Setelah diberi beberapa pertanyaan atau tugas yang ngirim itu tak seberapa orang. Jadi marilah kita belajar sendiri di rumah kita masing-masing. Dan sebentar lagi ini sudah ada ulangan tengah semester, atau nantinya ada semester yang pertama ini. Walaupun kita belum pernah ketemu di kelas atau secara tatap muka. Dan itulah himbauan saya. Mudah-mudahan himbauan yang seperti ini bisa bermanfaat bagi yang mau, atau itu juga harus mau, karena ini masalah perintah sekolah dan semuanya ini adalah suatu kewajiban, juga guru menyampaikan itu kewajiban. Nah itulah yang saya himbaukan kepada kamu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar di rumah masing-masing. Itulah himbauan saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.